Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Bahrudin MAG yang sudah hadir di Majelis Ta'lim kita. Nanti jangan-jangan Majelis Ta'lim kita ganti namanya, Bu. Majelis Ta'lim untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, yang ajarnya kan ada bapak-bapak juga, yang ajarnya juga ada ibu-ibu, gitu ya. Jadi komplit. Nah, selamat datang ya Ustadz Bahrudin. Alhamdulillah bisa hadir. Semoga beliau istiqomah, tetap hadir sering gitu ya, Bu ya. Satu kumbang di gerubutin berbagai macam bunga ya. Kita mulai lagi ke sana lagi ya, Bu ya. Lagi musim kumbang nih, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ustadz Bahrudin yang saya hormati, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah dalam cuaca yang begitu indah. Jangan mengatakan cuaca ini buruk ya, Bu, karena cuaca datangnya dari Allah, dan itu semua yang datangnya dari Allah adalah suatu keindahan. Alhamdulillah, walaupun hujan tidak menyurutkan semangat ibu semua untuk mendapatkan naungan dari Allah beserta para malaikatnya. Oleh karena itu mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Allah Maha hebat. Allah Maha terpuji dengan segala yang sudah terjadi kepada diri kita, sehingga kita bisa didatangkan ke sini, bisa hadir ke sini, bisa tersirami ruh kita dengan cahayanya Allah. Semoga ilmu ini menjadi ruh cahaya buat kalbu kita, karena tidak semua ilmu akan menjadi cahaya buat kalbu seseorang. Tidak semua ilmu akan menjadi penerang buat hati seseorang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, ilmu itu akan tembus ke dalam kalbu orang itu. Jadi semoga apa yang disampaikan nanti Allah suka, Allah ridho, Allah bimbing lisan saya supaya menembus ke dalam hati kalbu ibu semua. Bukan hanya tembus ke pikiran kita gitu. Kalau hanya tembus ke pikiran kita, ilmu nempel di otak, pinter berdalih, pinter punya alasan kalau melakukan sesuatu, tetapi sikap sama akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, berarti ilmunya hanya nempel di otak saja. Kalau ilmu hanya nempel di otak saja, orang pinter banyak yang gelarnya insinyur, doktor, MSI, MM, profesor dan sebagainya, itu banyak, Bu. Tetapi yang sampai ke dalam hatinya, yang diturunkan oleh ruh yang maha suci, itu tidak banyak. Semoga Majelis Ta'lim ini yang Allah kehendaki yang masuk ke dalam kalbunya, ya Bu ya. Kita mohon sama Allah, bukan hanya sekedar cerdas atau pintar gitu. Kemudian sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna sudah dibaca di awal? Sudah ya, Alhamdulillah.
Berarti ibu sudah memasuki gerbang yang pertama. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca, menghafalkan, mengulang-ulang, dizikirkan, kemudian dipahami maknanya, kemudian diamalkan isinya, maka dia akan dijamin masuk surga. Ibu tadi sudah membacanya, sudah menghafalkannya, berarti masuk ke tingkatan surga yang pertama, Bu. Bangga gak, Bu, masuk surga? Berarti ibu sudah masuk ke tingkatan surga yang pertama. Jadi kata Rasulullah yang kemarin kita bahas, ahsoha dakhalal jannah. Level tingkatan pertama membaca. Ibu sudah membaca tadi kan, kemudian menghafalkannya. Itu baru level pertama. Ketika kita dibelah dada kita, dibelah otak kita, dilihat oleh Allah, diperlihatkan kepada malaikat, hai malaikat, masukkan dia ke surga karena dia senang membaca namaku, mengulang-ulang namaku. Tapi Allah masukinnya di surga tingkat pertama, Ibu. Maunya kita tingkat pertama apa naik lagi? Naik lagi, Bu. Jadi jangan hanya puas sekedar membaca kemudian mengulang-ulang dilantunkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya ya. Jangan hanya puas di situ. Kita harus mengetahui makna-makna di dalam kalimat-kalimat nama Allah yang sempurna tadi. Karena kalau kita hanya sekedar mengucap, hanya sekedar menghafal, kemudian tidak melaksanakan, tidak mengaplikasikan isinya, itu tidak dapat kemuliaan yang lebih tinggi lagi dari Allah. Jadi sekarang kan kita mau membahas sifat Rahman Rahim Allah, ya Bu ya. Kalau hanya sebatas memahami, tidak ada peringkat yang lebih paling tinggi. Ketika Allah cinta kepada kita, kita harus mengikuti sifat Allah tersebut. Kalau contohnya Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu Allah itu sifatnya apa artinya, Bu? Coba dibuka. Pengasih. Kalau Ar-Rahim, penyayang. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin disayang oleh Allah, Ibu, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Gimana Butila cara meraktekinnya? Ibu melihat suami, tatap dia dengan kasih sayang. Ya Allah, hamba dihadirkan suami yang begitu baik, walaupun dia nggak gampang sih, Bu. Hidupnya pesek, matanya betet gitu, yang badannya pendek gitu. Kagak masalah. Ya Allah, alhamdulillah. Tumbuhkan rasa sayang di dalam hati ibu kepada suami ibu. Lihat anak, ya Allah, alhamdulillah dihadirkan anak. Orang nyari anak tuh lama ada yang gak punya anak. Di situ timbul rasa sayang, rasa cinta kepada anak. Anak dibeli juga didoain sama ibu. Ya Allah, jadikan anak hamba ini dimasakin sama ibu. Kalaupun anak itu bermasalah, ibu tidak keluar dari mulut ibu kata-kata yang menghujat anak kita. Kenapa? Karena kita ingin mencontoh sifat rahmannya Allah, cintanya Allah. Walaupun kita ini banyak dosa, Bu, walaupun kita ini zikirnya sedikit, banyakkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah tidak pernah menghujat kita. Allah tidak pernah menzalimi kita. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Nah, kalau kita ingin ditumbuhkan, dimasukkan sifat Rahman di dalam batin kita, maka contohlah sifat Allah tersebut. Kita bahas Rahman Rahim sekarang. Maksud saya menyampaikan tadi, pertama dibaca, kemudian dihafalkan sifat-sifat Asmaul Husna. Yang ketiga dipahami. Sekarang kita kan sedang
menjajaki, dipahami ya. Kemudian yang keempat, contoh sifat-sifat tersebut. Ya, Ibu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kata Ar-Rahim itu Bu ada 114. Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an, di dalam yang saya pelajari, kemudian di dalam kitab Al-Maqasid Al-Husna, Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali, itu jumlah Ar-Rahim di dalam Al-Quran ada 114. Kemudian Ar-Rahman lebih banyak lagi, ada 150 lebih. Kenapa Ar-Rahman lebih banyak daripada Ar-Rahim? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian kata Allah yang paling banyak di Al-Quran, kata Allah Bu, ada lebih dari 1000 kata kalimat Allah. Kita sudah jelaskan kemarin, semua huruf-huruf Allah itu mengandung kalimat kemuliaan. Dari mulai A-nya, kalau dihilangkan jadi lillah. Kemudian kalau lamnya dihilangkan jadi lahu. Lahu juga Allah artinya. Kalau lamnya dihilangkan hanya berbentuk huruf ha bulat, ha domir, itu pun kembali kepada Allah. Dan semuanya kalimat tersebut mengandung kemuliaan. Dan sifat-sifat yang 99 Asmaul Husna tadi menempel di kalimat Allah. Ibu paham? Kita sedang memaknai Bu, untuk mencapai derajat diciptai oleh Allah, kita harus kenal. Maka ketika kita membahasnya nih sekarang, Ibu harus masukkan ke dalam kolbu sehingga nanti hasilnya akan melembutkan hati kita. Tapi kalau cuma dengerin aja ya, kayaknya susah sih, bodo amat lah, yang penting dengerin. Tapi itu harus ada greget gitu, saya harus paham. Gitu. Nah itu ya Bu ya. Jadi ketika kalimat Allah itu, ruhnya itu mengandung kemuliaan, 99 tadi menempel ke sifat Allah. Tapi jangan dibalik Bu. Ar-Rahman itu berarti Allah bagian dari Ar-Rahman. Tidak begitu. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bukan begitu maksudnya. Karena nama Allah itu nama yang tertinggi. Nah, sifat-sifatnya menempel di nama tersebut. Berarti Allah itu bukan bagian dari Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman adalah bagian dari Allah. Karena sifat Allah banyak. Sebetulnya bukan 99 Bu. Sifat Allah itu banyak. Cuma yang dimulai dengan wallahu la ilaha illahu alimul ghaib terus, karena itu dan ulama merangkum itu ada 99. Rasulullah merangkum ada 9. Sebetulnya kalau dicari nama-nama Allah itu lebih dari 99 nama yang baik gitu Bu. Tapi kita udah itu aja dulu ya. Kemudian nama Allah itu Ismul Jalalah Bu. Isim Jalalah apa Bu? Tahu nggak Jalalah? Keagungan. Jadi nama Allah itu suatu nama keagungan atau Ismul Azim. Azam, nama yang paling agung. Di sana diterangkan bahwa kalau kita memanggil dengan nama Allah yang agung, maka kita mau berdoa nih Bu, kita panggil nama Allah. Manggil apa aja, ya Rahman, ya Rahim, diyakinkan dalam hati, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Begitu katanya. Masya Allah ya. Doanya akan diijabah oleh Allah. Kemudian ayatnya kan ada di dalam Al-Quran. Mau bisa mengatakan kenapa dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung tadi akan diijabah doanya oleh Allah. Ayatnya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 110. Quran surat Al-Isra ayat 110. Qulillaha awidur rahman. Katakanlah, serulah Allah atau serulah nama Rahman. Kita kalau berdoa, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Rahim, ya Allah yang Maha Penyayang.
kabulkan doaku ya Allah, ijabah doaku ya Allah. Jadi panggil dulu nama Allah sebelum kita berdoa. Ini perintahnya Bu. Kulillaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja, mau Rahman, mau Rahim, mau Latif, mau Khabir, panggil dulu Allah gitu. Jadi kalau mau doa tuh jangan langsung begini. Ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, jadikan anak kami ya Allah, gitu. Panggil dulu nama Allah dengan nama Allah yang mana saja. Atau kita berdoanya, apalagi kalau nggak pakai Allah ya. Saya pengen anak saya cerdas, anak saya pintar, suami saya duitnya begini. Jadi pengen hati saya lembut. Nggak ada itu memanggil Allah sama sekali, itu mah nggak bakalan dijabah doanya Bu. Jadi cumbui dulu Allah, panggil dulu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu emang maha baik, maha cinta sama kita. Panggil dulu Bu dengan keyakinan hati kita. Jangan cuma asal yang dihafal doang doa itu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana. Kagak dipanggil itu nama Allah yang sebelumnya gitu. Panggil dulu, mesra-mesra dulu sama Allah. Kan kita Bu kalau mau minta sesuatu sama suami ya, biasanya kan nggak to the point Bu. Ada sih istri yang to the point. Kenapa? Karena nggak bisa mesra. Coba kalau mesra Bu, itu mah lebih mudah Bu. Ini mah ada bapak-bapak sih ya. Kata ustaznya gini, nanti kalau istriku tuh mesra-mesra sama aku pasti ada sesuatu. Ya mesra gitu ya Bu ya. Kemudian ada prolognya lah, sambil dipijitin kan kalau manusia begitu ya. Kemudian abang-abang mau dibikinin apa, pokoknya lama. Ada yang cepat prosesnya ya, ada yang lama. Gak apa-apa, yang penting maksud terkabul, iya tercapai ya. Gak apa-apa, begitu juga sama Allah. Jadi Ibu, ini sebenarnya ayat ini menunjukkan Allah ingin memperlihatkan kalau ingin diijabah doa, sayang-sayangi dulu gitu orang. Ini menunjukkan kita harus sayang-sayang dulu sama Allah. Perlihatkan bahwa Allah itu maha cinta. Perlihatkan Allah itu maha sayang. Perlihatkan Allah itu maha kaya. Perlihatkan Allah itu maha hebat. Perlihatkan Allah itu maha berilmu. Ya Allah, saya mau ke depan nih, mau muhadharah. Ya alim, ya alim, ya alim. Manja-manja dulu sama Allah. Panggil Allah dengan nama sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Insya Allah diijabah. Ini bukan hanya kepada Allah loh Bu, kepada manusia pun begitu. Ibu mau pinjaman nih ke orang, Ibu tuh jangan langsung begini. Bu Pila pinjam uang dong 1 juta, jangan langsung begitu. Atau Bu Pila pinjam 200.000, nggak begitu kan? Datang dulu, duduk kan, ngobrol dulu, segala macam gitu, senyum. Apa? Ibu ada, terus Ibu ada apa, kan kita yang nanya. Iya nih saya lagi segala macam gitu. Dimanja-manja dulu, dirayu dulu, ke suami begitu, ke anak juga begitu Bu. Jangan suka polos, to the point. Nah, bapak-bapak tuh suka to the point kalau malam tuh. Ajarin ibu bapaknya, Bang, jangan langsung apa-apa. Ya, pakai kata-kata yang indah dulu gitu. Ih, Neng, malam ini wangi banget sih. Kan enak digituinnya Bu ya? Enggak, Neng, buka bajunya pakai gitu. Jadi, Ibu kalau ingin diijabah doa kita, ingin sama manusia pun begitu. Ikuti deh ayat Al-Quran ini, Quran surat Al-Isra ayat 110. Dipanggil, disayang-sayang dulu. Ibu kalau mau nasehatin anak, kuasai dulu hatinya. Jangan, sini, kamu tuh tadi kenapa begitu? Jangan begitu Bu. Ini Allah yang mengajarkan. Walaupun kesal, gedek, dudukin dulu.
baik-baikin dulu. Kamu belum makan ya, belum minum ya. Padahal di sini tuh udah kayak gunung Bu. Tahan Bu, istighfar, mohon sama Allah, ya Allah arahkan lidah saya, mulut saya, pemahaman apa yang harus saya ucapkan buat nasehatin anak saya. Di balik lagi keselnya sama anaknya. Duduk dia Bu, ajak ngobrol. Ini ajak ngobrol artinya sedang menarik hati dia, menarik simpati dia. Kalau kita sudah menguasai hatinya, segalanya akan jadi milik kita. Begitu kan kata ahli-ahli pecinta ya. Ambil dulu hatinya. Kita masuk ke gedung polisi marah-marah sama anak kelompok. Ya anaknya boro-boro dengerin kalimat kita, lihat matanya udah kesel. Kita lanjut ya Bu ya. Dengan kalimat Rahman Rahim ini, Ar-Rahman itu sebetulnya artinya kasih sayang juga Bu. Cuma kasih sayangnya lebih luas. Maka kalimat Ar-Rahman itu lebih dari 150 kata kalimat di dalam Al-Quran. Dia lebih banyak daripada kalimat Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman kita ini harus menyayangi bukan hanya terhadap orang terdekat kita doang. Bukan hanya sayang, cinta sama orang mukmin doang. Kita tuh harus cinta walaupun dia bukan orang mukmin. Seandainya tetangga kita kafir ya Bu ya, sahabat kita orang kafir, orang non-muslim maksudnya, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau ateis dan sebagainya, harus tetap dicintai, disayangi. Ini Allah memiliki sifat Ar-Rahman karena Allah mencintai, menyayangi makhluknya. Allah tidak peduli dia mau beriman, dia mau sujud, dia mau sholat, mau zakat, mau infak, enggak peduli. Mau infak kayak mau enggak, tetap Allah kasih cinta dan sayang. Itu ingin mengajarkan kepada kita Bu, jangan suka ngata-ngatain orang yang bukan di golongan kita. Kita mau jangankan bukan di golongan kita, di golongan kita aja kita suka apain? Diomongin. Orang yang ngomongin itu Bu cinta apa enggak? Apalagi menjatuhkan namanya. Kata Allah, kenapa Allah memiliki sifat Ar-Rahman? Itu orang mukmin, orang muslim, orang non-muslim, orang kafir, semuanya disayang oleh Allah. Dikasih makan enggak Bu mereka? Dikasih. Kadang duit mereka lebih gede daripada kita orang mukmin. Nah itu. Jadi artinya apa? Allah Maha Penyayang. Dan Allah bukan hanya menyayangi manusia, Allah menyayangi hewan. Allah kasih makan tuh hewan Bu. Ibu tahu penguin? Penguin itu jalan kalau nggak salah 100 mil hanya untuk ngambil ikan ke laut, dibawa ke gua. Karena anaknya ada di situ, dibawa dikantongin, dimasukin ke mulutnya, kemudian dikunyah, diludahin ke anaknya. Kenapa dia punya sifat Rahman? Karena pancaran Rahmannya Allah dipancarkan kepada penguin tadi. Jadi Allah namanya Rahman itu Bu, manusia dikasih Rahman, binatang dikasih Rahman, singa perempuan dengan singa laki-laki saling menyayangi. Singa ayahnya, ibunya menyayangi anaknya. Gak ada kan yang dimakan? Gak ada. Harimau yang begitu ganasnya, kenapa dia gak mau makan anaknya Bu? Karena Allah memancarkan sifat Rahmannya ke dalam binatang tersebut. Kenapa batu-batu di sini tidak tiba-tiba hancur, berkeping-keping gitu Bu ya? Kecuali dihancurkan oleh manusia, kecuali dihancurkan oleh air. Itu pun air menghancurkan batu itu sebetulnya pembelajaran buat kita. Kenapa? Karena Allah sayang. Tumbuhan, kenapa? Tumbuhan itu bertumbuh dari hari ke hari. Kita nanam ubi, Bu Nida ya, rajin banget beliau. Nanam ubi, tumbuh, kemudian kita bisa menikmatinya bareng-bareng. Siapa yang menumbuhkan ubi itu? Emang sama Bu Nida ditungguin setiap pagi, siang, malam? Terus semprot dikit, semprot. Emang bisa kita nyemprotin tumbuhan ya Bu ya? Kemudian tiba-tiba tumbuh sesuatu yang beda dengan pohonnya. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa? Ketika tumbuh itu
pohon yang hijau pendek, di dalamnya Masya Allah ada ubi yang luar biasa. Coba ibu pikirkan deh ke situ. Karena ada Rahman di dalamnya. Allah sayang dengan pohon tadi, tumbuhlah ubi, singkong, jagung dan sebagainya. Itu siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan adalah sifat Rahmannya Allah. Masya Allah. Kenapa ketika kita punya segala sesuatu gak boleh sombong? Semuanya datangnya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah, ya Allah, Rahman. Sekarang yang kedua, Rahim. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi nggak boleh ada saling mencaci, menghina, benci dengan makhluk Allah, dengan binatang ya, dengan orang-orang, apalagi dengan saudara kita sendiri. Yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim ini lebih sedikit. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahim hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Ya Bu ya. Jadi Allah itu menunjukkan sifat rahimnya. Kenapa dia lebih terbatas? Kalau tadi hanya berbentuk simpatik, kita itu ke makhluk Allah yang bukan orang beriman, tunjukkan rasa simpatik kita kepada mereka, Bu. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan disakiti, tapi tunjukkan rasa simpatik, menunjukkan rasa simpatik saja, menghormati, menghargai gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah Ar-Rahim, bukan hanya simpatik. Apa namanya? Saya sudah tulis amat indah banget ketika saya tunjukkan rasa empati kepada sesama muslim. Jadi kenapa Allah di dalam Ar-Rahim itu lebih terbatas? Karena padahal Ibu ya, kata Allah, innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. 100 Bu. Yang satu diturunkan di dunia ini dengan rahmat rahimnya Allah. Satu loh Bu. Yang tadi binatang, tumbuhan kita saling menyayangi dan sebagainya. Yang 99 hanya Allah akan kasih kepada orang yang mukmin saja. Orang yang kalbunya mengikat kepada Allah, yang takut hatinya kepada Allah, yang tunduk hatinya kepada Allah, tidak mau menyakiti khususnya orang mukmin. Ini kita punya tetangga kita mukmin, kita punya makanan berbagi, bukan hanya berbagi makanan saja ya Bu ya, berbagi ilmu. Kalau kita sudah ada Rahman di dalam hati kita, jangan ada merasa kita lebih pintar daripada teman kita. Jangan ada kita merasa lebih hebat daripada sahabat kita, saudara kita. Kenapa? Orang yang memiliki rasa Rahman di dalam hatinya tidak akan merasa diri lebih unggul daripada saudaranya. Kenapa? Karena ada rasa sayang di dalam hatinya. Kalau saudara lagi ada masalah, bukannya dibilang syukurin loh. Kalau ada kata seperti itu, berarti sifat rahimnya belum nyambung ke dalam hati kita. Kalau ada saudara membutuhkan, kemudian minta tolong sama kita, kita masih keras hati kita Bu. Boro-boro terenyuh dengar ceritanya gitu ya. Dengerin aja kayaknya males deh. Pas itu datang tuh mau minta tolong tuh. Mau ini, mau itu. Nah itu udah berarti di dalam hatinya masih jauh dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sesama muslim, kalau ada rahim di dalam hatinya Bu, saling mengayomi, saling itu empati ya, tidak merasa diri lebih daripada tetangganya, saudaranya, pasangannya. Kalau seorang istri tidak merasa lebih hebat daripada suaminya. Kalau seorang suami tidak merasa lebih bersih, lebih punya kuasa daripada istrinya. Seorang suami yang, kan ada suami, kan ada suami sekarang sih, saya dua-duanya Bu. Seorang istri ini rajin nih tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin dia infaknya, seorang istri ini. Kemudian dia merasa
dapat aku daripada suami aku. Itu berarti rahimnya belum sempurna. Kenapa? Orang yang rahimnya sempurna, Bu, dia akan menunjukkan rasa empati. Saya belum tentu lebih baik dari dia. Begitu, Bu. Orang, ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah yang kemarin kembali lagi itu ada hubungannya dengan sifat rahim, Bu. Ketika dia melakukan satu kebaikan, ketika dia lebih baik di dalam perbuatan secara lahiriah ibadahnya, dia tidak akan mengatakan saya lebih baik dari dia. Justru dia akan mengatakan jangan-jangan saya itu sebetulnya lebih buruk daripada pasangan saya. Jangan-jangan. Kalau sudah ada rasa seperti ini, kita tidak akan merasa tidak akan sewenang-wenang memperlakukan anak kita, pasangan kita, tetangga kita. Kenapa? Jangan-jangan saya lebih buruk dari dia. Itu orang-orang yang menjaga kolbunya tuh selalu begitu, Bu. Mau marah sama anak, jangan-jangan anak saya lebih bersih sebetulnya di hadapan Allah. Kenapa saya harus gitu kan? Menjustik dia, menghakimi dia. Kamu tuh salah, kamu tuh gini. Kata Allah, aku lebih tahu hati anakmu daripada kamu sendiri. Aku lebih tahu hati kamu daripada kamu sendiri melihat hati diri kamu sendiri. Bisa begitu, Bu. Orang yang mendapat ridho Allah itu akan sampai ke tingkat makom tersebut, Bu. Penilaiannya, jangan-jangan saya lebih buruk dari dia karena hanya Allah yang tahu hati saya dan hati dia. Orang yang punya rahim di dalam dadanya, di dalam kolbunya, itu akan begitu, Bu. Karena apa? Tumbuh karena rasa sayang, tidak akan menyakiti. Jadi gimana? Kan kalau kita merasa lebih rendah daripada orang di depan kita, nggak bakalan, Bu. Kenapa kita mampu berkata yang kotor, yang kasar? Karena kita merasa diri kita lebih baik daripada dia. Kenapa nggak mau nolong? Karena kita merendahkan dia. Coba kalau kita ada teman sayang banget sama dia ya, Bu ya. Ini kenapa Allah selalu nolong kita, selalu menjaga kita, selalu ngasih kehidupan kita berkecukupan. Padahal ibadah kita nggak sesuai. Karena ada sifat rahim di dalam Rahman Rahim dalam sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi dikatakan Anar Rahman saqattu rahim min ismi. Aku ini punya sifat pengasih. Jadi kalau di WA grup, Bu, kita kan sudah belajar Ar-Rahman Ar-Rahim. Keluarkan kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang indah. Itu menandakan kolbu kita, Bu. Kolbu yang indah akan lahir kata-kata, tulisan yang indah juga. Alhamdulillah, Allah Sang Maha Pencipta. Wah, indah banget tuh, Bu. Allah yang Maha Pengasih. Enggak gini, kadang-kadang di grup itu, hoi, katanya gitu. Awalnya aja ada hoi, katanya gitu. Itu tuh ada berita, itu kafir loh. Jangan nyerah, pokoknya kalimat-kalimatnya nggak enak dan dibaca dan nggak enak didengar ya. Nah, jadi artinya begini, Bu. Kata di dalam hadis tersebut, Anar Rahman, aku ini Sang Maha Pecinta, Sang Maha Penyayang. Sabab terahim, aku ciptakan rahim yang ada di dalam tubuh seorang ibu dengan nama aku, kata Allah. Ibu, kita punya anak ya. Itu ketika di dalam kandungan disayang nggak, Bu? Kita sayang sama anak kan dari mulai kandungan ya. Saya ngerasain, Bu, ketika saya pendarahan umur 8 sampai 9 bulan. Sebulan pendarahan terus. Kenapa? Karena plasentanya bocor. Itu, Bu, Masya Allah. Puasa aja nggak boleh nggak puasa, Bu. Makan yang sehat, makan yang bergizi, obat. Nggak mau kerja dulu gitu. Jalan pelan. Kenapa mau berbuat seperti itu? Karena sayang apa yang ada di rahim kita. Kata Allah, aku menciptakan rahim itu atas nama aku. Pancaran dari sifat rahmannya Allah. Masya Allah ya, Allah itu ya. Jadi kalau kita mikir-mikir, ya Allah, kita sayang sama anak itu, sebetulnya Allah yang menanamkan rasa sayang di dalam hati seorang ibu. Kata Allah, Anar Rahman saqaqtu rahim min ismi. Dari nama Allah
sehingga kita sayang sama anak kita. Jadi sehingga kita cinta sama suami. Dibalik Bu, kalau ada orang tua nggak sayang sama suami, nggak sayang sama anak suruh bisa. Saya nggak mau kenceng-kenceng dulu, saya juga sudah ikut. Kemudian kadang-kadang suami juga seenaknya aja, kita suka membentak ya. Nah, atau dibalik suami juga. Nah, sekarang kita ada bapak, ada suami. Kalau yang sampai nggak menjaga itu tandanya itu Allah tidak menanamkan rasa rahmat rahim di dalam hati kita. Kemudian ciri karakter orang yang dapat pancaran dari rahmat rahimnya Allah. Ini cirinya Bu. Nanti Ibu berkaca sendiri, jangan melihat orang lain. Jangan Ibu merhatiin suami, ada nggak di pancaran rahmat rahimnya nih. Jangan begitu Bu. Ukur kepada diri kita. Ada 3 kata para ulama. 1, selalu berbaik sangka kepada manusia, kepada orang lain. Selalu berbaik sangka. Ada orang gitu ya Bu, ya tetangga kita lagi cemberut aja, boro-boro nyapa kita. Harus berbaik sangka, jangan. Gituin banget sih itu wajahnya. Kenapa sih itu orang lagi ada masalah kali sama segala macam. Baik sangka, gimana caranya? Oh mungkin dia lagi sakit gigi kali. Itu atau mungkin kurang tidur semalam, jadi dia pusing, kusut atau apa. Jangan yang menyangkakan sesuatu yang buruk gitu. Kalau ada teman kita tanya mau kemana, mau ke depan, kok ketus amat ya. Jangan bilang oh jangan-jangan dia benci dengan saya. Alihkan cara berpikir kita. Bukan dia benci dengan kita. Oh jangan-jangan dia tadi mungkin masak, kemudian masakannya gosong atau apa gitu Bu. Pokoknya yang enak pikiran kita, enak-enakin aja. Kenapa? Inna ba'dhu dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan ya, menilai negatif orang lain. Itu dilarang itu Bu di dalam Al-Qur'an. Jadi caranya bagaimana? Terapkan sifat Rahman Rahim Allah itu. Kalau lewat orang kusut bajunya, oh jangan-jangan mungkin lagi pusing, lagi apa. Jangan gini, emang suaminya nggak bisa bikin baju yang bagus. Jangan gitu Bu ya. Jadi yang enak gitu mikirnya. Tanda orang yang punya Rahman Rahim 1, selalu berbaik sangka kepada orang lain. Yang kedua, suka berempati dengan makhluk Allah. Suka nolong, suka ngasih perhatian. Jadi walaupun gak kenal, Ibu nyapa duluan, gitu kan? Berempati, kemudian suka walaupun orang itu tidak meminta tolong kepada kita, kita tahu dia sebetulnya butuh terhadap pertolongan kita. Yang paling baik adalah kita menawarkan diri. Yang paling baik. Tapi kalau belum bisa menawarkan diri, minimal ketika ada seseorang kelihatan itu, kita tolong dia. Ini di PCBRT contohnya ya. Di PCBRT alhamdulillah income-nya Allah beri kemudahan. Kemudian bendahara juga. Tiba-tiba ada sahabat kita yang membutuhkan. Karena bukan kasihan tuh ini, gimana kalau kita begini. Itu artinya ada rahmat di perbidang tersebut yang dihadirkan oleh Allah kepada orang tersebut, per individu tadi. Kemudian dirapatkan bagaimana untuk mengatasi persoalan sahabat kita ini. Sahabat udah bagus semua, sehat semua, tercukupi semua, ada tetangganya dia. Gila, ada tetangga saya ini butuh, gimana ya solusinya? Itu berarti menandakan ada empati di dalam hati kita, nggak keras hati kita Bu. Jangan tetangga lagi kesusahan, temen juga gitu, cuek aja. Itu kan bukan urusan saya. Jangan begitu. Jadi tanda orang yang punya Rahman Rahim di dalam dadanya, hatinya, suka berempati dengan makhluk lain. Jangankan manusia Bu, binatang. Itu ada seorang pezina, pernah dengar ya Bu ya? Dia memberi minum anjing, maka itulah yang menyebabkan dia masuk
karena ada sifat rahman yang Allah hadirkan kepada orang itu, kemudian dia praktekkan sifat kasih sayang tersebut terhadap binatang. Itu yang membuat dia masuk surga. Bukan berarti saya menyarankan ibu-ibu kalau ada anjing dipanggil semua terus dikasih makan, nggak begitu ya. Kita situasi kondisi gitu. Artinya sama siapapun kita harus sayang. Yang ketiga, suka menyambung silaturahmi. Suka menyambung silaturahmi. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, laisal wasil bil mukafi. Silaturahmi itu bukanlah orang yang saling membalas kebaikan. Jadi maksudnya begini Bu, kalau dia datang ke rumah saya datang ke rumah dia. Kalau dia ngasih kolak ke saya kasih dia kolak. Kalau dia ngasih daging rendang, saya kasih daging gulai. Bukan begitu maksudnya. Jadi laisal wasil bil mukafi. Silaturahmi itu ciri tanda orang yang dapat rahman rahim Allah itu bukan hanya maksudnya Bu. Kalau orang kita dikasih kebaikan oleh orang, kita kan harus membalas ya Bu ya. Minimal kalau nggak bisa membalas, mengucapkan terima kasih. Ada tata keramanya, syukurnya, terima kasihnya. Jadi artinya apa? Walakinnal wasil, tetapi orang yang menyambungkan tali silaturahmi adalah allazi idza saqatallah. Idza saqata. Tapi orang yang rahima wasalaha. Allazi idza saqata rahimahu. Apa ini? Wasalaha. Saya belum hafal hadisnya Bu, tapi dimaknai gitu ya. Tetapi orang yang memiliki sifat silaturahim itu adalah orang yang menyambungkan tali silaturahmi yang dirusak, yang diputuskan oleh orang lain, oleh tetangganya ke, oleh saudaranya ke. Jadi kita ada kalau ribut itu apa yang namanya Bu? Ada slack ya sama saudara. Saudara tersebut tidak mau menyapa kita, tidak mau datang ke rumah kita. Pokoknya dia memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Jadi apa ya kata Rasulullah? Orang yang suka menyambung silaturahmi adalah bukan hanya ketika orang itu baik kita baikin, ketika dia datang kita datangin, tapi ada orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, kemudian kita datangi dia, kita baik-baikin dia nggak mau salaman, kita yang salaman duluan Bu. Dia nggak mau ngasih makanan duluan, dia benci sama kita kasih duluan. Dia nggak mau nyapa sama kita sapa duluan. Ini orang yang mendapatkan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya, orang yang suka mengunjungi walaupun dia tidak suka mengunjungi rumah kita. Orang yang mulai menyapa walaupun dia tidak mau menyapa kita. Bismillah, saya kayaknya nggak enak deh dia nggak mau nyapa terus. Nggak apa-apa Bu, senyum aja. Udah disapa dia diam, senyum aja, besok senyum lagi senyum gitu. Dia malah kadang-kadang begitu tuh, malingin muka, masih benci sama kita. Kagak apa-apa Bu. Yang penting kan Allah menanamkan rahman rahim di hati kita ya. Itu indah banget Bu. Saya pengen begitu gitu. Mudah-mudahan Allah angkat sifat rasa benci di dalam hati kita ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi orang yang suka memaafkan walaupun mereka tidak memaafkan kita. Dia di WA, aku gak bakalan maafin kamu, segala macam lah ya. Jawab aja Bu, insya Allah sebesar apapun kesalahanmu, aku akan memaafkan kamu. Begitu Bu, jawabnya begitu. Semoga Allah mengangkat menyayangi engkau. Semoga Allah memberikan rasa cinta di hati kita. Jadi sifat orang mukmin itu ruhama'u bainahum, saling cinta, saling sayang di antara sesama. Tidak ada lagi kebencian, rasa iri, dengki. Tahu ujung. Kenapa sih ada orang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain?
itu tanda-tandanya dia tidak ditanamkan rasa rahmat rahimnya di dalam hatinya. Kalau merasa lebih dari temannya, dari orang lain, itu udah satu tanda, Bu. Karena kalau orang sayang, cinta, nggak ada perbedaan. Betul nggak, Bu? Nggak ada, Bu. Kita nih sama teman, dia mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau enggak, kita sayang, kita saling menyayangi. Saya punya sahabat, Bu. Itu nggak ada itu perbedaan. Kalau ketemu ya ngocol bareng-bareng gitu. Kalau punya apa-apa dia lagi butuh, gitu. Atau ketika saya butuh dia juga bantu. Kayak nggak ada sekat gitu di antara kita. Kalau dia diomongin sama temennya itu teman kita juga, cuma kita tuh dekat sama dia gitu. Diomongin kita tuh nggak rela, Bu. Pasti kita bilang, kamu tuh salah, teman saya tuh nggak begitu, begitu nggak, Bu? Kamu tuh salah. Kenapa kita bisa berasumsi seperti itu? Karena sudah ada rasa rahman di dalam hati kita. Dan rahman ini, Bu, rahman ini terjadi pada masa Rasulullah, yang diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah. Ada seseorang yang memiliki sifat rahman rahim. Sering kita ulang ya, tapi ini ada hubungannya, karena ada hubungannya dengan sifat Asmaul Husna Allah ini. Ada orang yang ibadahnya itu gak rajin, infaknya gak banyak, zikirnya juga gak banyak, biasa-biasa saja, tetapi dia dijamin masuk surga. Apa yang membuat dia dijamin masuk surga? Ternyata, sudah tahu ceritanya kan? Saya gak usah ulang lagi. Nah, ternyata apa yang ada di dalam hati dia? Karena dia sudah memiliki sifat rahman dan rahim terhadap makhluk Allah. Jadi sebelum tidur apa yang dia ucapkan? Saya juga baca cerita wali kota Bandung yang meninggal kemarin, cerita istrinya apa? Ini sama kasusnya ya. Cuma ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelum tidur dia berdoa dulu, dia tundukin kepalanya dulu, ya Allah, ampuni kesalahan sahabat-sahabat saya. Ampuni kesalahan siapalah, Bu, ya kita sebutkan, mau anak, suami, sahabat, tetangga, semua. Jadi dimasukin rasa cinta, rasa sayang ke dalam kalbunya dia. Dimasukin dulu, kemudian dia mohonkan ampun kepada Allah sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, ya Allah, jangan bawa kebencian setitik pun di hati hamba, ya Allah. Ingat banget, Bu. Saya baca ceritanya yang wali kota Bandung yang meninggal kemarin. Kata istrinya sebelum tidur dia tundukin dulu kepalanya. Anaknya hafal Quran semua, Bu. Masya Allah. Ya Allah, istrinya yang bercerita, ya Allah, jangan ada kebencian di hati hamba, ya Allah. Ampuni sahabat-sahabat saya semua. Namanya wali kota ya, Bu, ya. Bahwa ada yang suka, ada yang benci, ada yang tidak, ada yang segala macam. Meninggalnya lagi ngapain, Bu? Ada yang tahu? Sahabat Jumat. Mulia itu. Aduh, subhanallah, kalau kita bisa mencerminkan sifat rahmat rahim Allah ya. Di sini kita terharu ya, Bu, ya. Haru biru lah istilahnya. Kalau bisa pengen nangis gitu. Minimal ketika datang ke rumah lihat suami, Masya Allah, dipeluk, dicium. Lihat anak diusap kepalanya sekarang yang tidak pernah usap kepalanya. Yang kalau datang sama suaminya tidak pernah cium tangan, ya sekarang cium tangan. Tumbuhkan rasa cinta, Ibu. Sama anjing aja bisa masuk surga. Kita sayang sama binatang masuk surga, Bu. Apalagi kalau kita sayang sama manusia, khususnya yang dekat dengan kita. Senyum terus walaupun dia jarang senyum. Nih jamaah majelis salim si Anu tuh jarang senyum, Bu bilang, ya nggak apa-apa, kan mau dapat rahmat rahim Allah, senyum aja dulu. Senyumlah sama semua ada lagunya ya. Nah, bagaimana supaya nur rahmat itu masuk ke dalam jiwa kita? Ini ada juga. Yang pertama tadi contoh ya, Bu, ya. Itu yang efektif, Bu. Contoh, sayang sama semua orang, Bu, cinta gitu ya. Tapi jangan disalahgunakan cintanya seperti apa ya. Maksudnya tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada sum'ah dengan makhluk lain.
Bukan berarti semuanya disayangi, dicintai sama dengan mencintai atau menyayangi suami kita juga. Ini kayaknya habis ya. Tapi untungnya udah setengah jalan ya. Kita lanjut. Bagaimana supaya nur cahaya rahmat Allah itu masuk ke dalam hati kita? Untungnya hujannya juga berhenti, jadi suaranya bisa gitu ya Bu ya. Ibu banyak-banyak menurut Imam Zarruq, ini saya mengutip di kitabnya Maqasid Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali. Itu siapa yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim pagi 100, sore 100, itu maka dirinya akan mendapatkan manfaat dari mengulang-ulang menzikirkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang cepet-cepet ya Bu ya. Jangan nyari yang 100-nya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, sampai selesai gitu. Aduh, itu nggak masuk ke dalam kalbu. Sedangkan pancaran rahmat Allah itu akan memantul kenapa kita harus membaca Ya Rahman, Ya Rahim? Itu hanya latihan sebetulnya Bu. Tapi kalau sering diucapin, diulang-ulang, itu akan mendarah daging di dalam hati kita, kalbu kita gitu. Ya Rahman, bayangkan Bu, maknanya Ya Rahman itu apa? Jangan habis baca Ya Rahman, Ya Rahim, itu kenapa berantakan? Itu berarti nggak masuk ke dalam hati kita. Pagi-pagi nih ya, habis itu terus anaknya bangun tidur, tempat tidurnya masih berantakan, kita marah-marah. Itu masuk nggak itu Rahman Rahim itu Bu? Enggak, tapi awal-awal nggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, sambil dimaknai di dalam hati ini. Kan maknanya dari mana Bu? Yang udah saya jelaskan tadi. Masukkan penerangan yang tadi itu di dalam zikir kita, kalbu kita, kemudian praktekkan di dalam kehidupannya gitu. Gitu. Jadi Ya Rahman, Ya Rahim pagi dan sore banyak-banyak baca ini Bu. Insya Allah lembut hati kita. Nanti kita akan mencontoh, memantul sifat Allah itu. Sifat Allah yang pengasih dan sedangkan di dalam Al-Quran yang paling banyak apa? Sifat Allah yang paling banyak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba ya Latif, ada berapa? Al-Qudus ada berapa? Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim paling banyak. Artinya Allah ingin memberikan informasi kepada kita gitu. Ini tuh penting, ini tuh sangat urgent buat kamu hidup gitu. Maka oleh karena itu, kalau orang sudah mengucapkan, diulang-ulang, dizikirkan, rifqatul qalbi katanya, maka hati kita akan lembut, akan jadi penyayang, gak kasar lagi. Kalau kita masih merasa kasar di hati kita, banyak-banyakin ini, iya, banyak-banyakin zikir ini. Dalam mengenal Allah itu Bu, caranya tadi jelas, akan kita masih muda, nggak usah ntar dulu lah banyak zikir, nanti aja udah tua, nggak mengenal begitu Bu. Namanya ketika kita ingin mendapat pancaran rahman Allah, rahimnya Allah, itu mau tua mau muda ini penting. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak mengenal sifat rahman rahim Allah ini udah tua nggak kenal sifat ini. Alhamdulillah kita dikenalkan ya. Kalau ada udah tua tidak mengenal sifat ini, maka kata para ulama, ahwal itu sikap, tingkah laku, yang ada di dalam hatinya itu seperti anak belia, anak muda, udah tua, tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dengan mulai Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah kan banyak Bu ya, kita kenal dua dulu hari ini. Itu sikapnya tuh bubudaken, tahu bubudaken, kayak anak-anak muda, kayak anak-anak. Iya, kalau dia nggak kenal Allah, nggak kenal sifat Allah, sifatnya itu bubudaken.
dia gampang baperan, dia gampang iri, dia gampang kalau kalau enggak dihargai gampang tersinggung. Kenapa? Karena dia ingin sum'ah. Kalau dia tidak disebut, oh dia marah karena dia sombong. Nah, tapi kalau sudah kenal Rahman Rahim Allah, dia tidak akan begitu lagi. Kenapa? Karena di sininya sudah lembut. Saya bukan itu yang saya cari. Saya ingin menjadi hamba Allah yang penyayang. Biarin aja dia ngomong kayak gitu, saya maafin. Kan begitu ya? Kalau dia tidak datang ke rumah saya nggak tersinggung kok. Biarin aja, nggak apa-apa. Sayalah nanti yang akan datang ke rumah dia. Kalau dia tidak menegur saya, nggak apa-apalah dia nggak negur saya duluan aja yang negur dia. Itu berarti udah ada rahman rahim di dalam dirinya. Orang yang tadi suka negur duluan, suka ngasih duluan, suka memaafkan, itu pribadinya yang bijak apa bukan? Bijak. Bijak. Kenapa dia bisa bijak seperti tadi? Karena dia mengenal sifat-sifat Allah, khususnya Rahman Rahim ini. Jadi kalau orang tidak mengenal tua muda, yang muda kalau dia mengenal Allah, maka bisa sifatnya melebihi orang yang tua. Yang tua ada orang, dia mah masih muda juga, dewasa banget kan, suka ada yang begitu. Orang anak muda mah, anak kecil mah kadang-kadang cepat marah. Udah gitu tidak, kalau ketemu tuh dia mah senyum. Terus orang yang nggak gampang marah, dewasa banget ya, bijak banget kan, gitu, suka ada yang begitu. Nah ibu, di sini kan banyak yang muda-muda nih, banyak yang mudanya ibu. Masihlah 40, 30, 40, 45 lah ya. Itu kalau kita mengenal sifat Allah ini, berarti pribadinya, psikisnya, fisikis bu ya, fisikis itu apa yang ada di dalamnya, itu berarti dia bijak, tidak kekanak-kanakan lagi. Tapi ada orang tua, dibalik sekarang, yang muda dulu nih yang dibela. Ada orang tua, nanti dibela juga bu yang tua, nggak kenal sifat Rahman Rahimnya Allah. Itu kalau anaknya nggak perhatiin, oh udah marah-marah, punten ya ibu, biasa saya bukan nyindir ibu, nggak sama sekali. Kita kan sedang menganalogikan ya, memisalkan gitu. Ada orang tua, anaknya ngomongnya padahal nggak nyakitin gitu, cepet kesinggungan. Ada orang tua udah tua, cucunya gimana gitu, kamu tuh ya nggak sopan, gue ini, oh marah-marah, gue doain loh, gitu suka yang begitu ya. Durhaka kamu, kenapa keluar kata-kata seperti itu? Kok udah tua kok nggak bijak ya, marah-marah, kata-katanya kasar dan sebagainya. Berarti orang ini nggak kenal dengan sifat-sifat Allah. Jadi memahami sifat-sifat Allah itu perlu dan wajib bagi kita ya, mau tua mau muda gitu. Masalah jadi kalau kita mengenal sifat Rahman Rahim Allah itu tidak gampang emosian. Setiap orang itu biasanya punya ukuran masing-masing. Kalau kan kata Allah, bacalah terhadap ala anfusikum, apa ya? Diri kita ini harus dibaca bu. Saya ini kekurangannya apa? Oh kalau saya cepat baperan contohnya. Kalau si Anu nggak cepat baperan, tapi cepat emosian. Si Anu nggak cepat emosian, nggak cepat baperan, tapi medit. Si Anu nggak medit, jor gitu, nggak cepat baperan apa. Tapi dia harus selalu diangkat. Ujub. Jadi semua manusia itu punya kekurangan yang harus dibaca oleh masing-masing. Harus dibaca bu. Kekurangan saya apa? Cari bu, jangan cuek aja. Setiap manusia punya kelemahan. Cari kelemahan kita. Di situ mintakan kepada Allah supaya kelemahan itu diangkat oleh Allah. Dengan Rahman Rahimnya Allah ini, insya Allah bisa terbaca bu. Saya ini sifatnya apa ya? Ya kejelekan saya gitu. Jadi jangan cuma suka, kita mah biasanya baca orang mulu sih.
Kamu kan gini, jangan begini jangan ya. Bener nggak Bu? Coba di rumah pasti kita bacanya kejelekan suami. Suamiku tuh, emang ada Bu, ibu kalau cerita rame-rame, aku tuh ya kenapa ya? Kalau ini suka cepet tersinggung deh kalau sama suamiku gini. Aku tuh ya kalau anakku ngomong kayak gini, aku tuh suka cepet apa namanya emosi tersinggung. Ada nggak yang begitu? Aku tuh kekurangannya diperlihatkan di depan teman. Yang diperlihatkan apa? Tahu nggak suamiku kalau makan begini, suamiku kalau ganti baju begini. Tahu nggak anakku? Itu artinya kita suka. Ini pelajaran buat saya. Jadi artinya apa? Orang yang punya rahman rahim Allah, qul khairat auliyas, berkatalah yang baik, mending diam kalau nggak bisa. Ibu janganlah suami kata-katain ya. Tapi mungkin kalau seandainya kita, gimana ya anak saya itu kalau makan susah, maka berbagi di situ. Oh kalau saya begini, kalau anak saya itu susah makan kan gitu, mending yang itu ya. Terus anak saya itu kalau di belajar itu supaya mudah dia itu gimana ya caranya. Jadi ada membangun terus kalau mau curhat-curhatan gitu. Terus kalau apa namanya, kalau seandainya suami nyimpan baju sembarangan, kan kadang-kadang bruk di sana bruk di sini, gimana ya supaya ada. Jadi kita itu curhat tuh bukan hanya menyampaikan keburukan, tetapi ingin membangun, memperbaiki. Gimana ya caranya? Si Anu ngomong sebelah kita, gini, kalau saya suka begini, bang, emang tempat baju udah pindah ya? Gitu. Saya belajar itu Bu, itu apa, inner beauty yang keluar dari diri kita yang pindah. Bagaimana supaya orang lain berobat tapi tidak menyinggung. Kadang-kadang kan suka nyimpan sendal, sepatu sembarangan, kita kan bagian bebenah ya. Coba gitu, dek, anak naik ke tempat kursi gitu ya. Dek, kalau kursi itu untuk didudukin apa untuk diinjak? Bangun pola pikir dia. Jadi bukan hanya begini, saya mah kesel deh anak saya itu kerjaannya susah makan, belum lagi kalau di kursi naik-naik, itu tidak ada membangun kan? Hanya sekedar menyampaikan keluhan dan kekurangan kan? Coba ibu ganti topiknya, ganti Bu, anak saya gimana ya supaya tidak suka loncat-loncat di kursi. Coba Bu gini, dek, kursi itu untuk didudukin apa untuk digoyang-goyang? Suruh dia jawab Bu. Oh, untuk didudukin. Tuh, kok digoyang-goyangin naik loncat-loncat. Nanti dia duduk Bu. Lihat deh. Emang enggak sekali, enggak 2 kali, banyak sering gitu ya. Kalau dia tidur di kursi ada tamu, jangan gitu, bangun, malu-maluin kamu ada tamu, jangan gitu Bu. Gimana ya kalau anak saya lagi tidur atau suami tidur di tempat tamu, ketika ada orang datang tidak menyinggung dia, enak kata-katanya. Begini Bu, abang, kalau bobo di tempat tidur lebih nyaman deh kayaknya. Di sini kan sempit tempatnya apa gitu Bu. Bang, pindah deh ke tempat tidur kan lebih nyaman, enak bobonya. Itu tamu yang dengerin Bu, Masya Allah, itunya aja udah luar biasa. Apalagi ke tamunya ya, enak kata-katanya gitu Bu. Ya Bu Ina ya, kalau Bu Ina kayaknya saya lihat Masya Allah. Isi menjaga banget ya Bu ya. Kemudian di sini juga banyak yang menjaga, saya tahu banyak menjaga kata-kata gimana supaya orang itu tidak mau anak, mau suami tidak tersinggung gitu. Enak nggak Bu seperti tadi? Daripada